Oke Bang Fatah, ini gimana sih menanggapi masih seputar Rasman versus Hotman ya kan? Sudah 2 kali nih sidang ditunda ya kan? Seperti apa sih melihatnya, dan mungkin untuk sidang berikutnya kan katanya Hotman mau hadir nih, masih dengan kesaksian Hotman. Kalau sekali lagi tidak hadir seperti apa nih mungkin sebagai praktisi hukum melihatnya? Iya, jadi sidang sih bisa aja ya namanya ditunda karena alasan satu berhalangan pekerjaan, kemudian sakit. Nah, alasan sakit ini adalah alasan yang paling krusial, artinya baik itu dalam proses kepolisian maupun dalam proses peradilan. Kalau dia memang sakit, memang sulit, dan memang faktanya memang Hotman Paris ini memang sakit ya. Sampai saya dengar dibawa ke Singapura dan diopname di sana ya. Tetapi yang saya tahu juga, yang saya dengar juga bahwa dia sudah berubah jalan ya kan, dalam rangka pemulihan tentunya. Tiap hari mesti harus kontrol ke rumah sakit. Nah, pertanyaan sekarang sampai berapa lama peradilan atau pengadilan menunggu ini kan gitu kan? Karena dia bukan saksi di luar, artinya saksi katakanlah yang memberatkan dalam pengertian dia saksi yang ditarik ke dalam satu perkara ya kan, untuk menguatkan dia sebagai pelapor, tetapi dia adalah pelapor sendiri ya kan, dia sebagai saksi, dia sebagai pelapor. Jadi kesaksiannya itu sangat penting ya. Kalau kita lihat dulu ada apa namanya contoh dulu waktu si NM dulu dilaporkan sama Dito Mahendra, kemudian kata Dito Mahendra yang nggak pernah muncul peradilan, kemudian hakim memutuskan bebas karena sebagai seorang pelapor tentunya harus aktif ya kan kalau dipanggil peradilan. Nah, ini demikian juga terhadap kejadian Hotman Paris ini. Dia nggak hadir di pengadilan udah 2 kali, tapi memang dia punya alasan. Dia punya alasan. Untuk itu tentunya sebaiknya tentunya segera dia hadir di persidangan selanjutnya, kalau nggak salah tinggal beberapa hari lagi ya, sehingga memang laporannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia langsung memberikan keterangan. Karena kalau tidak bisa aja kejadian nanti seperti itu ya, seperti kejadian dulu kasusnya Dito Mahendra dengan Nikita Mirzani. Nah, tentunya kan itu nggak baik juga ya kan. Cuman yang kita sayangkan adalah bahwa dengan alasan sakitnya Hotman Paris, kita semua melihat gitu, menyaksikan bahwa di Instagramnya dia terus posting-posting makan sana makan sini, jalan pagi di Orchard Road dan segala macam, terus masih bicara hal-hal bahkan membuat persoalan baru ya kan. Saya dengar kemarin dia tanggapi Ahok lah, dibilang lu siapa lu Ahok, Begana Bugono, ngomong aja sebagai komisaris tapi di luar komisaris nggak melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, ini kan nggak etis. Orang sakit walaupun memang dikatakan sudah berubah jalan, tapi tentunya kan masih konsultasi rutin. Kalau orang sakit yang bawa ya istirahat, jaga diri dulu ya kan, karena nanti jangan-jangan jadi tidak direspon masyarakat ya kan terhadap penyakitnya. Kalau memang udah sembuh atau memang masih bisa ngoceh-ngoceh segala macam, ya pulang aja segera gitu ya kan. Jangan seolah-olah mempermainkan peradilan ya, di mana peradilan menunggu semua masalah memandang karena kasus ini, tetapi kasus ini jadi terhenti untuk 2 minggu ini. Jadi kita harapkan ya biar datanglah, pertanggungjawabkanlah. Toh Rasman ya kemarin juga saya undang untuk bicara di tempat saya, dia sangat-sangat siap. Rasman sama si Firdaus Wiwowo itu sangat siap ya kan untuk memberikan penjelasan lebih jauh, artinya berargumentasi semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa memang laporan atau tuduhan yang dilakukan oleh jaksa sekarang melalui laporan Hotman Paris, Rasman mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu. Bahkan Hotman Paris lah sebenarnya yang memutarbalikkan cerita. Jadi artinya harusnya terdakwanya ini menurut Rasman, tapi kan artinya mesti diuji di pengadilan. Untuk itu ya kita tunggu ya tanggal mainnya. Oke Bang, tapi kan dengan kemarin melihat Abang Hotman sakit itu salah satu bentuk stres juga nggak sih dia, dengan maksudnya kan lagi bergulir di persidangan, lagi ditanya oleh pihak Rasman gitu tentang bukti-bukti dan kebenarannya, tapi dia jatuh sakit, atau emang sudah ada tekanan atau seperti apa nih Bang Abang melihatnya? Saya rasa pasti, karena gini, kalau orang hanya kelelahan fisik, ya kan, itu orang tinggal katakanlah istirahat atau makan vitamin katakanlah ya, walaupun tidak membantu ya 100%. Tetapi artinya kelemahan fisik itu kalau cuma untuk duduk 2-3 jam di bangku persidangan ya, nggak ada masalah. Kalau dia bukan terdakwa,
sebagai pelapor kok gitu kan. Tetapi paginya datang dalam keadaan sehat, kemudian dalam tempo sejam 2 jam, kemudian kondisinya memang langsung drop kan gitu kan. Kalau saya juga sepakat ya bahwa ini adalah suatu kondisi di mana memang tubuhnya memiliki lelah, tapi yang paling krusial adalah apa namanya kemampuannya dia gitu ya. Artinya memang fisiknya lemah, terus otaknya juga lemot, ya kan? Sehingga nggak siap menghadapi tekanan-tekanan terhadap pertanyaan-pertanyaan diajukan, sehingga akhirnya hatinya galau, pikirannya tercerai-berai, sehingga akhirnya mengganggu kesehatan. Makanya saya bilang, Hotman, kamu berobat aja yang baik, ya kan? Itu penyakitmu tuh nggak penyakit yang main-main, sampai katanya ada apa sih nanah segala macam kayak di bagian mananya. Itu kan udah serem itu, ya kan? Itu bisa infeksi, bisa segala macam. Utamakan kesehatan daripada cuman menjatuhkan seseorang, kemudian mengolok-olok seseorang dengan tanpa tanggung jawab. Ya, Anda sudah cukup dewasa, udah tua, walaupun masih tua saya udah 70 nih. Ya, Anda masih 66. Dengerin ini nasihatnya Partai si Hombing. Hotman, jadi orang lebih baik, lebih wise. Jangan nyimpan dendam, gak ada gunanya. Saya ketemu Rasman tadi malam juga saya katakan kok. Rasman, jangan simpan dendam. Jalankan perkara ini, hadapi posisi kamu sebagai terdakwa dengan tanpa menendam. Buktikan bahwa kamu tidak bersalah melalui argumentasi dan melalui alat-alat bukti atau bukti-bukti yang ada. Ya, begitu juga kepada Hotman Paris. Atasi dirimu, jangan sombong, ya kan? Kemudian hadapi persidangan ini dengan legowo supaya semua bisa berjalan. Nanti kita lihat hasilnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita hormati proses perjalanan ada. Oke, Bang, tapi di tengah mungkin kemarin Hotman dibawa ke Singapura untuk berobat. Banyak yang bilang, Rasman juga mengatakan kalau itu penyakitnya cukup serius sampai dibawa ke Singapura. Oh ya udah pasti lah. Kalau nggak serius nggak mungkin. Jadi gini kan, sakit dibawa ke rumah sakit di lokal di kita di Indonesia, di Jakarta. Ini Jakarta loh, ibu kota ya. Artinya rumah sakit yang ada di Jakarta itu rumah sakit udah pasti rumah sakit yang terbaik yang ada di negara kita. Nah, kalau rumah sakit yang terbaik di negara kita, dia kan bukan dibawa ke puskesmas atau ke klinik, dibawa ke rumah sakit besar, kemudian dievaluasi oleh dokter ahli di sini, kemudian direkomendasikan katanya ke 5 profesor siapa. Bayangin aja, direkomendasikan ke 5 atau 6 profesor. Berarti ini kan sangat-sangat serius, bukan penyakit yang main-main. Ya untuk itu maka saya bilang karena penyakitnya serius, hadapilah semuanya juga dengan serius, gitu kan. Kalau waktunya istirahat kok, ya kan. Kalau ada waktunya Tuhan bilang, yuk istirahat dulu, opname, diam dulu, tenang dulu, segarkan, ya. Jangan melawan sama kodrat yang ada. Ingat, umur nggak bisa mundur, ya. Umur kita udah stay di sini bahkan akan maju terus ke depan, nggak bisa dilawan. Fisik makin menurun. Ya untuk itu jaga kesehatan, berserah diri, terutama minta kekuatan daripada Tuhan menghadapi segala macam persoalan. Oke, tapi Bang kemarin sempat unik lagi nih, dia mengomentari Firdaus juga tentang perihal Firdaus beli mobil di Rudy Salim, beli mobil ya, dan dibayar 6 juta. Penting kan, kalau dia merasa sudah di atas awan, ya udah ngerasa bahwa memang dia di awang-awang yang tinggi, kemudian mengatakan bahwa kamu tuh levelnya di sini, kamu udah di situ. Kalau saya udah selevel Hotman Paris, katakanlah ya, saya nggak bakalan mau dari ini begitu-begitu, ya kan? Karena apa? Ngapain dia beradu argumentasi? Menurut dia, menurut Hotman Paris, bahwa Firdaus ini katakanlah berbicara sesuatu yang tidak didukung dengan fakta. Terus ngapain gitu? Gosip-menggosip segala macam, ya kan? Dan kalaupun katakanlah Firdaus benar seperti itu, atau apapun kondisinya, kan kita nggak melihat seseorang dari segi materi aja, dari segi finansial. Kalau seperti itu, ngapain dong kita itu punya pencipta yang luar biasa? Kita nggak dikatakan kalau kita itu ya kan punya finansial yang tinggi kemudian dihormati, enggak kok. Ya, kalau saya menurut iman Kristen saya sekarang juga pelayanan di gereja, jangan tinggikan hatimu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Hidup jangan sombong. Oke, Bang, mungkin next
untuk sidang kedepannya berarti seperti abang bilang, kalau misalnya Hotman tidak datang untuk sekian kalinya lagi, berarti kemungkinan besar Rasman bisa bebas ya, seperti kasusnya Nikita Mirzani. Kalau kita sih ya berharap begitu. Kalau memang dulu kasusnya Nikita dulu bisa bebas dengan tanpa kehadiran Sidito, ya kan? Kenapa ini enggak kan gitu kan? Atau mungkin ya biar mempercepat bisa juga sih, karena memang sudah diperiksa. Jadi dibacakan aja berita acaranya, berita acara pemeriksaannya di dulu di polisi. Mudah-mudahan itu sudah dilakukan pemeriksaan berita acaranya di bawah sumpah, sehingga memang bisa dibacakan. Tetapi kan nggak elok kan, ini kan kasusnya kan sangat serius, sudah menjadi perhatian publik se-Indonesia, sehingga memang kehadiran dia sangat dibutuhkan. Kalau memang Yung memang punya jiwa mental baja, hadapi si Rasman. Tapi bukan apa, terlepas dari masalah, semua manusia punya kelebihan kelemahan. Tapi satu hal saya bilang, Rasman mentalnya top. Tuh, kenapa nih bang mentalnya top? Udah Mentalnya dihajar top. masih Iya, ini ya? dihajar tetap bisa berdiri. Ya kan? Satu perkara aja dihadapi sama Hotman Paris, udah tepar katanya orang. Rasman, ada ini, ada kalian tahu semua ya, ada ini, ada itu, banyak, mungkin ada 5 atau 7 kasus yang lagi dihadapi sama sekarang. Tapi dia hadapin dengan jiwa besar, dengan semangat, ya kan, dengan mental yang luar biasa. Itu yang saya bilang saya salut, bukan berarti langsung kita justifikasi bahwa memang karena Rasman nih kondisinya begini di bawahnya Hotman, enggak lah. Saya udah umur 70 tahun, saya nggak peduli sama kekayaan orang, ya kan? Oke. Nggak peduli sama kekayaan orang. Bang, ya. sedikit nih, menarik kemarin di persidangan, Hotman tidak hadir tapi Iklima bungkam. Ditanya oleh media, ini gimana nih? Mungkin abang juga melihat sedikit untuk ada pesan nggak sih saya untuk pikir Iklima? bingung ya, saya mesti bilang gini, saya banyak dapat informasi kasus ini ya kan dari media. Nah di media tuh siapa sih yang menyampaikan pesan itu? Ya yang banyak memang menyampaikan pesan itu adalah fakta-fakta hubungan pada waktu Iklima dengan Hotman Paris, dan kemudian saya dapat juga informasi ya dari pihaknya si Rasman tentunya ya, sebagai terlapor dan calon terdakwa. Memang hal-hal yang dituduhkan itu tidak seperti itu, ya kan? Katakanlah kalau saya kemarin sudah bicara sama Rasman, saya bukan membela, tapi kita mau dudukkan persoalannya dengan sesungguhnya. Ya, cerita mengenai surat kuasa. Ya, Iklima Hakim pernah memberikan kuasa, tanpa lahan dicabut. Kemudian mengatakan tidak pernah memberikan kuasa, tapi membuat surat pernyataan mencabut kuasa. Ini kan aneh. Kalau Bang Yung nggak pernah kasih kuasa, nggak usah bikin pernyataan mencabut. Kalau kita memberi pernyataan mencabut, berarti kita pernah memberikan. Kalau kita nggak pernah memberikan, kuasa tarik lagi, ya kan? Itu kan juga satu hal. Dan kemudian dia juga sudah pernah melaporkan kok, ya HP itu ke Barreskrim, ya dengan alasan dulu terjadi hal-hal yang saya nggak perlu sampaikan lagi ya. Semua masyarakat udah bisa baca. Nah artinya keseriusan dia dulu itu membuktikan paling tidak diduga bahwa kejadian itu memang betul ada gitu ya kan. Dan Rasman punya bukti-bukti itu kan, chatting-chattingannya dan segala macam dia punya foto dan segala macam menyangkut hal-hal yang lain lagi. Ya siap-siaplah, siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Oke, terima kasih bang.